Perkenalkan, nama saya Nur Fuad Al-Korni. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi guna memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Kejuruan atau biasa disebut dengan MPK. Oke, tanpa membuang waktu langsung saja. Bangun dari posisi rebahan, cari posisi terbaik. Serah-serah kau jelah. Simetriskan otak kanan dan otak kiri, siapkan secangkir kopi. Selamat menonton dan semangat belajar. Bang, kan kita belum berdoa. Oh iya, sampai lupa. Oke, kalau begitu, let's pray together. Enough. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai praktikum furnitur. Nah, materi kali ini itu berisi tentang bagaimana sih cara membuat rak dinding minimalis. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu buat tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuan yang pertama itu kita akan menyajikan produk mebel berbahan dasar multiplex yang unik dan bervariasi. Yang kedua, menarik minat bagi masyarakat dengan desain minimalis dan elegan. Nah, jadi di dalam praktikum nantinya kita akan menekankan kesan minimalis namun elegan dan juga modernnya ya teman-teman. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama itu menambah pengalaman dalam mengembangkan ide yang sudah ada. Yang kedua, mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Nah, jadi ini kita juga jadi kita membuat itu juga untuk dijual juga ya teman-teman. Nah, untuk contoh produknya seperti ini nanti yang akan kita buat. Nah, di sini itu ada bermacam-macam bentuknya, nanti bisa kita sesuaikan dengan selera kita seperti itu. Selanjutnya ada bahan dan alatnya. Nah, ini ada banyak namun sederhana alat-alatnya itu sebenarnya. Yang pertama itu ada meteran, gunanya nanti untuk mengukur dimensinya. Buat yang kedua ada pahat, terus ada obeng, ada pensil, ada palu, terus ada juga penggaris siku, ada gergaji. Nah, gergaji nanti itu ada dua jenis. Yang pertama itu gergaji potong, lalu ada juga gergaji belah. Nanti silahkan digunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya itu ada ketam. Nah, ketam ini tuh sebenarnya nantinya opsional ya teman-teman, bisa dipakai bisa enggak. Nah, tapi karena kita nantinya pakai multiplex, jadi nanti ketam ini sepertinya tidak akan terpakai. Soalnya kalau multiplex itu udah halus. Nah, selanjutnya ada amplas dan ada penggaris. Oke, lanjut. Untuk bahan yang kita gunakan itu cuma 3. Yang pertama itu ada multiplexnya sendiri. Nah, multiplex ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada blockwood, yang kedua ada thickwood. Nah, apa sih perbedaan blockwood dan thickwood? Kalau blockwood itu tuh tidak berserat, jadi dari luarnya itu tidak ada seratnya teman-teman. Jadi kalau buat finishing yang nantinya akan dicat seperti dibuat warna putih, dibuat warna hitam, itu nanti kita akan menggunakan blockwood. Soalnya tidak ada seratnya. Nah, buat yang thickwood itu kayunya nanti akan berserat sehingga akan menampakkan kesan elegan yang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada lem kayu dan baut. Nah, kenapa di sini kita makainya baut ya teman-teman? Karena kalau pakai paku itu kesannya nanti kurang rapi seperti itu. Jadi di sini kita nanti memakai baut. Nah, ini untuk bahan-bahan buat finishingnya ya teman-teman.
Yang pertama itu ada amplas nomor 180, 240 dan 320. Nah, ini nanti akan berbeda-beda dalam kekasarannya, tingkat kekasarannya. Nomor ini tuh mengindikasikan kekasaran. Selanjutnya ada thinner. Thinner nantinya buat campuran ketika kita melakukan finishing dengan push, pull dan hardener ini, ketika nanti kita semprot seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada wood stain. Nah, wood stain ini tuh kita pakai ketika kita pakai thick wood. Karena wood stain ini tuh kesannya tuh nanti jadi seperti cat, namun nanti seratnya tuh masih kelihatan teman-teman. Seperti itu. Jadi semi transparan kalau menurut aku. Nah, selanjutnya ada wood filler. Nah, buat yang nggak tahu wood filler itu tuh dempul ya teman-teman. Oke, dempul. Selanjutnya buat langkah kerjanya. Nah, buat langkah kerjanya itu pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan tentunya. Selanjutnya, ini nomor 2 ini juga opsional ini caranya. Langkah kerjanya, karena ketambahan kayu seperti yang saya bilang tadi, bahwa thick wood dan block wood itu sudah tidak usah diketam karena sudah halus. Oke, selanjutnya kita akan melukis dimensi kayu tersebut. Nah, dimensi nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan ukuran dari desain kita. Nah, selanjutnya kita akan memotong sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan desain. Lalu kita akan mulai membuat sambungannya, lalu kita setel sambungannya. Selanjutnya kita akan mengelem sambungan tersebut. Selanjutnya kita akan memasang baut ya teman-teman. Di sini tidak saya sarankan untuk memakai paku karena paku nanti kesannya kurang rapi. Selanjutnya kita dempul dan kita amplas dempul pada sambungan tersebut biar terlihat rapi dan halus serta rata ya teman-teman. Nah, buat langkah terakhir itu kita akan melakukan finishing. Nah, yang dimaksud finishing di sini itu tuh seperti tadi, kita akan menggunakan wood stain ataupun menggunakan cat. Bila kita menggunakan block wood, kita nantinya akan menggunakan cat, sedangkan kalau kita menggunakan thick wood, nantinya kita akan menggunakan wood stain. Setelah itu baru kita melakukan push dan pull. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi di sini ada animasinya ya, teman-teman. Sudah saya buatkan animasi buat memperjelas nantinya pada saat kita melakukan praktikum. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Nah, sambungannya itu di sini ya teman-teman yang sudah saya lingkari ini. Sambungannya nanti detailnya seperti ini teman-teman. Nah, ini buat detail sambungannya ya teman-teman seperti ini. Nah, ini nanti kita akan buat H dan setengah H pada sambungannya nanti. Ini potongannya teman-teman. Nah, lalu ini adalah tampak sampingnya teman-teman. Jadi nanti kayunya ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, seperti inilah kurang lebih. Oke. Nah, buat schedule-nya bisa kita lihat dalam satu semester ke depan. Buat minggu 1, 2, dan 3 itu kita mendesain gambar kerja. Nah, untuk minggu keempatnya kita menyiapkan alat dan bahan. Untuk minggu kelima kita melakukan pemotongan sampai dengan minggu ke-7 pemotongan bahan teman-teman. Nah, minggu selanjutnya di minggu ke-8 dan minggu ke-10 kita akan mulai untuk membuat sambungan ini teman-teman. Nah, setelah selesai membuat sambungan, di minggu ke-11 kita akan melakukan pendempulan. Dan minggu ke-12 kita melakukan pengamplasan. Dan 3 minggu terakhir di minggu ke-13, 14, dan 15 kita akan melakukan finishing teman-teman, seperti itu. Kita akan melakukan finishing. Nah, di minggu ke-12 ini ketika nanti kita sudah melakukan pengamplasan, karena saya rasa pengamplasan ini tidak membutuhkan waktu yang lama teman-teman, jadi
jika nantinya kita udah selesai pengamplasan di minggu ke-12 dan waktu yang tersisa masih banyak, kita boleh untuk menyiapkan alat-alat untuk finishing di minggu kedepannya, buat minggu kedepannya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu kegiatan 1 semester ke depan yang akan kita jalani. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman buat materi yang saya paparkan hari ini. Bila ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, buat selanjutnya, saya berharap buat minggu depan itu sudah memulai untuk membuat desainnya ya teman-teman. Nah, selain desain nanti teman-teman juga bisa membuat proposal. Nah, di dalam proposal tersebut nanti ada latar belakang kenapa teman-teman akan membuat itu. Selanjutnya nanti ada juga kebutuhan bahan mengenai desain yang akan teman-teman buat, dan perkiraan harga ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, karena di awal tadi kita mulai dengan berdoa, alangkah baiknya tentunya juga setelah selesai pembelajaran ini kita juga berdoa terlebih dahulu teman-teman. Nah, berdoa dipersilahkan. Cukup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.